Di sesi kali ini kita akan kembali menyajikan anime movie yang disutradarai oleh Mikoto Shinkai. Mengusung genre romantik fantasi yang dirilis tahun 2016, sutradarai langsung oleh Makoto Shinkai. Karakter di dalamnya sendiri digambarkan Mayasoki Tanaka dengan pengisi suara Ryo Nosuke Kamiki sebagai Taki Tachibana serta Mone Kamishi Raishi sebagai Mitsuha Miyamitsu. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan saya ingatkan kembali bahwa ini adalah spoiler alert. Film ini diawali dengan dua suliswara, dua karakteristik utama kita yaitu Mitsuha Miyamitsu dan Taki Tachibana. Dengan tampilan pecahan komet yang berjatuhan melalui lapisan awan di langit. Kedua karakter ini berbicara seolah-olah mereka kehilangan sesuatu. Di kamarnya, Mitsuha terbangun kaget dari tidurnya setelah bermimpi bertemu dengan Taki Tachibana yang merupakan lelaki yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Mitsuha kemudian menatap dan memegang dadanya, lebih tepatnya meremas sambil kebingungan merasa aneh sendiri. Adiknya yang bernama Mitsuha juga melihat tingkah kakaknya yang sedang meremas payudaranya itu, lalu dengan wajah mengemaskan meminta Mitsuha untuk bergegas sarapan. Mitsuha kemudian menatap dirinya sendiri di cermin dan ia pun terkejut. Di ruang makan ketika Mitsuha mengambil semangkok makanan, neneknya pun tidak luput keheranan dengan tingkah cucunya yang tidak seperti biasanya itu. Tayangan di TV menunjukkan kalau di kota tersebut yaitu kota Itomori sedang mempersiapkan acara pemilihan wali kota. Di channel lainnya ditayangkan sebuah laporan mengenai aktivitas komet langka yang bernama komet kiamat yang akan melintasi langit bumi dan akan terlihat secara kasat mata selama beberapa hari. Setelah sarapan akhirnya kedua saudari ini pun berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan Mitsuha bertemu dengan dua teman sekolahnya yaitu Sayaka dan Teshi yang merasa ada yang berbeda dengan Mitsuha. Dengan rambutnya yang dikuncir tidak seperti hari sebelumnya. Mitsuha juga melihat seorang calon petahana wali kota yang sedang berkampanye. Yang ternyata dia adalah ayah Mitsuha yaitu Toshiki Miyamitsu yang menegur cara berjalannya di depan umum. Sesampainya di kelas, ibu gurunya pun melihat panggil namanya. Dia pun merespon dan gurunya senang karena akhirnya dia mengingat namanya kembali. Rupanya lagi nih, hari sebelumnya dia tidak mengingat namanya. Dia lupa bangkunya sendiri dan juga lemari lokernya. Rambutnya acak-acakan, pokoknya tingkahnya gila. Mitsuha ini sebenarnya merasa bosan tinggal di kota Itomori dan ingin segera menyelesaikan sekolahnya dan pindah ke Tokyo. Di mana nggak bosan, bahkan kafe pun juga nggak ada di kota ini. Di kuil Shinto, neneknya bercerita mengenai kebakaran Mayogoro yang sudah berulang kali ia berceritakan kepada cucunya. Yang nenek juga kesal dengan menantunya sendiri yaitu ayah Mitsuha yang meninggalkan kuil dan keluarganya lalu beralih terjun ke dunia politik dan menjadi wali kota Itomori. Sementara di kota milik Katsuhiko alias Teshi, Toshiki bersama dengan tim suksesnya merencanakan kesuksesannya dalam pemilihan wali kota. Ayah Teshi yang merupakan seorang kontraktor dan tentu saja anggota tim ses dari Toshiki meminta Teshi alias Katsuhiko nama aslinya untuk membantunya di lokasi proyek. Waduh, ini cerminan Indonesia banget ya. Oh iya, lupa Indonesia kan pernah dijajah oleh Jepang. Di kuil Mitsuha dan Yosuha melakukan ritual Kuchi Kami Sake yaitu mengunyah nasi langsung memuntahkannya kembali kemudian dijadikan alkohol, minuman khas yang kita kenal sebagai sake. Teman-temannya yang melihat ritual tersebut merasa jijik dan mengejek karena merasa bosan dan frustasi. Di tengah kuil Mitsuha berteriak sekeras-kerasnya meminta untuk dijadikan sebagai anak dari Tokyo yang tampan di kehidupan berikutnya. Yotsuha hanya bisa menghela napas dan melihat tingkah kakaknya yang aneh itu. Keesokan harinya ia terbangun di kamar yang sama sekali tidak diingatnya. Dia juga terkejut melihat dirinya yang mengalami perubahan. Setelah memeriksa alat kelaminnya, Mitsuha kembali sadar bahwa ia sekarang berada di tubuh seorang anak laki-laki yang bernama Taki Tachibana. Setelah seorang memanggilnya untuk sarapan dan bersiap-siap berangkat sekolah, yang mana itu adalah ayahnya. Setelah menerima pesan dari lain dari seorang yang bernama Tsukasa, ia pun bergegas berangkat ke sekolah. Awalnya Mitsuha merasa ini adalah mimpi yang aneh, hingga akhirnya ia sadar bahwa ia berada di Tokyo, persis seperti apa yang selalu ia minta. Di sekolah, Mitsuha yang ada dalam tubuh Taki ini kemudian bertemu dengan temannya yang tadi mengirimnya lain, yaitu Tsukasa. Teman sekolahnya merasa aneh dengan tingkah Taki yang sebenarnya adalah Mitsuha ini. Dari logatnya, caranya menyapa, sampai dengan dia tidak membawa bekal. Ketika diajak ke kafe, Mitsuha senang bukan main karena memang itulah yang dia inginkannya. Melihat menu hidangannya harganya mahal, Mitsuha pun dengan acuh menikmati apa yang dia alaminya di tubuh Taki ini dan menganggap kalau ini adalah mimpi yang indah.
Dengan linglung dia kemudian menanyakan dengan dua temannya di manakah Taki sebenarnya bekerja, yang tentu saja membuat teman-temannya juga merasakan bingung. Ternyata Taki ini bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran Italia yang mewah. Dia menjalani profesi ini dengan kepayahan dan muncul banyak komplain dari pelanggan akibat kecerobohannya. Karena stres, dia setengah berteriak di tengah restoran menanyakan kapan mimpi ini berakhir. Seorang pelanggan kemudian komplain karena di menu pizzanya terdapat tusuk gigi. Taki yang kewalahan menanggapi komplain tersebut kemudian ditolong oleh senpainya yang bernama Okudera Miki. Yang ternyata itu adalah akal-akal pelanggannya saja yang ingin makan gratis doang. Okudera kemudian menyadari bahwa roknya sobek akibat aksi si pelanggan yang komplain tadi. Mitsuha kemudian menolong Okudera, menyuruhnya melepas roknya dan ingin menjahitnya. Okudera tentu kaget dong. Mitsuha yang berada di tubuh Taki ini kemudian menjahitkan rok Okudera. Kemudian hasilnya bukan hanya sebuah jahitan, tapi juga sulaman yang unik dan indah. Di kamarnya, Mitsuha memeriksa HP milik Taki, lalu menemukan toko Okudera. Dia mengira Okudera ini adalah gebetan Taki, hingga membuatnya menuliskan catatan di handphonenya mengenai pengalaman hari itu dan sikap feminisnya yang dipuji oleh Okudera, lalu meninggalkan pesan di telapaknya dengan menuliskan namanya, yaitu Mitsuha. Keesokan harinya, Taki pun terbangun dan keheranan melihat telapak tangannya terdapat tulisan nama Mitsuha. Lalu di handphonenya juga terdapat catatan yang ditinggalkan oleh Mitsuha. Ya, Taki yang asli sekarang telah kembali ke tubuhnya sendiri. Dia dibuat keheranan atas apa yang telah dilakukan oleh Mitsuha di hari sebelumnya. Di mana teman-temannya pun merasa heran dan menganggap kalau hari ini Taki akhirnya normal kembali. Di restoran, rekan cowok Taki komplain kepada dia karena merasa Taki telah melangkahi mereka merebut hati Okudera. Ditambah lagi Okudera mengedipkan mata kepada Taki di hadapan rekan-rekan cowoknya itu. Di saat yang sama, Mitsuha juga kembali ke tubuhnya menemukan catatan di tangannya yang menanyakan siapa dirinya. Yotsuha yang setiap pagi membangunkannya juga bertanya, tumben gak pegang-pegang payudaranya lagi. Di sekolah, teman-temannya pun menegurnya kalau tingkahnya di hari sebelumnya sangat aneh dan liar, di mana di kelas menggambar, dia mendengar olok-olokan temannya terhadap dirinya yang membuatnya marah dan menendang meja. Mengetahui hal tersebut, Mitsuha kaget dan memeriksa buku catatannya. Sementara Taki juga memeriksa not di HP-nya hingga mereka menyimpulkan bahwa kalau mereka saling bertukar tubuh. Mereka berdua awalnya percaya bahwa itu hanyalah sebuah mimpi yang nyata. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain dengan menuliskan pesan di tangannya, di HP dan di buku, serta kadang-kadang bisa saling berkomunikasi dengan baik. Sehingga mereka satu sama lain saling mengungkapkan rasa frustasinya terhadap satu sama lain. Dimulai dengan Mitsuha yang menyuruh Taki untuk memperhatikan roknya kalau duduk, soalnya mata cowok suka berbinar-binar seketika. Setelah itu Taki menyuruh Mitsuha untuk berhenti boros dan menghabiskan uangnya di kafe yang kemudian dibantah oleh Mitsuha bahwa di tubuhnya yang makan dan dia juga yang bekerja. Mitsuha juga membantu Taki untuk membangun hubungan dan kencan dengan Okudera Miki. Sementara Taki membuat Mitsuha menjadi siswa yang populer di sekolahnya. Di satu pagi, Taki terbangun di tubuh Mitsuha dan seperti biasa memulai ritual meremas-remas payudaranya. Kesempatan, Yotsuha meminta kakaknya itu untuk bergegas berangkat. Di TV terdapat laporan mengenai komet kiamat langka yang kembali disiarkan dan mengatakan bahwa komet tersebut akan terlihat mulai pada hari itu sampai pada beberapa hari ke depan. Sementara itu Taki bersama Yotsuha dan nenek mereka yang bernama Itoha berangkat mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, nenek yang digendong oleh Taki menceritakan kepada mereka mengenai Mutsubi yang merupakan adalah jalinan waktu dan kehidupan itu sendiri. Mereka akhirnya melihat kuil Miyamitsu yang dikelilingi oleh dua aliran air yang anehnya simetris di puncak gunung. Taki kemudian bergetar setelah mengetahui bahwa mereka akan mempersembahkan Kuchima. Setelah diberitahu untuk mempersembahkan Kuchi Kamisake kepada dewa yang mana itu adalah setengah dari Mitsuha, mereka kemudian menyaksikan pemandangan kota yang sangat indah dari puncak gunung. Nenek Itoha pun lalu menegur cucunya itu dan kemudian Taki terbangun kembali di dalam tubuhnya sendiri. Dia lalu mendapati pesan dari Okudera OTW di ponselnya. Rupanya Mitsuha sudah mengatur kencan mereka satu hari sebelumnya yang membuat Taki tidak siap. Taki dengan Okudera pun pergi ke pameran
Di mana di sana Taki tertarik dengan beberapa gambar Itomori di bawah bagian hidai yang memang sempat dia lihat sendiri saat berada di tubuh Mitsuka. Ukudera lalu menyadari Taki di hari itu terlihat seperti orang lain dan menanyakan Taki apakah dia menyukai orang lain. Namun Taki menyangkalnya. Ketika kencangnya sudah selesai, Taki lalu melihat komet yang dikatakan oleh Mitsuha. Namun karena tidak melihat apa-apa, Taki langsung menelpon Mitsuha tapi tidak dijawab. Sementara Mitsuha menerima telepon dari Tesi yang mengajaknya ke festival musim gugur di kotanya, yang juga bersama dengan hari di mana komet kiamat bisa terlihat dengan terang. Teman-temannya terkejut melihat si Mitsuha yang telah memotong rambutnya, kemudian mengajaknya ke lokasi yang bagus untuk melihat komet tersebut. Mitsuha kaget ketika melihat komet yang begitu indah tiba-tiba terpecah menjadi dua. Scene berpindah ke Taki yang tetap berusaha untuk menghubungi Mitsuha namun tidak bisa dihubungi. Dan mulai saat itu mereka berdua sudah tidak pernah lagi bertukar tubuh. Taki pada akhirnya memutuskan untuk mencari Mitsuha dan ternyata diikuti oleh dua temannya, yaitu Ukudera dan Tsukasa. Di kereta api mereka menuju Hida. Taki sebenarnya tidak tahu nama kota tujuannya, yaitu Itomori. Dia hanya mengandalkan sketsa yang dia buat dan yang menggambarkan landscape sekitar Itomori berdasarkan ingatannya. Karena menyerah, mereka memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Mereka lalu singgah di kedai ramen di mana pemilik kedai tersebut memperhatikan gambarnya dan memberitahu bahwa itu adalah Itomori. Rupanya Itomori telah hancur dan membentuk kawah besar dan ada 500 orang yang tewas 3 tahun yang lalu setelah tiba-tiba komet kiamat terfragmentasi dan pecah dan menghantam kota tersebut. Teman-temannya meyakinkan apakah Taki tidak salah mengingat. Taki kemudian mencoba untuk membuktikan dengan melihat catatan yang ada di handphone yang ditinggalkan oleh Mitsuha. Yang tiba-tiba catatan tersebut menghilang di depan matanya dan mereka pun berusaha untuk pergi ke perpustakaan di mana Taki menemukan nama Tesi dan Sayaka lalu menemukan nama Mitsuha Miyamitsu di antara korban tewas dalam kejadian tersebut. Nah lo bingung kan? Ternyata Mitsuha yang dikenalnya dan sempat bertukar tubuh dengannya itu adalah orang yang hidup 3 tahun yang lalu. Artinya Taki tidak hanya bertukar tubuh tapi juga berpindah waktu ke 3 tahun sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menginap semalaman di mana Ukudera Miki bercerita kepada Tsukasa bahwa dulu ia sebenarnya menyukai Taki. Ia juga merasakan perubahan dari dalam diri Taki yang justru semakin baik belakangan ini. Ukudera pun menguji gelang milik Taki yang ternyata itu adalah tali anyaman pemberian yang tidak mampu diingat oleh Taki siapa yang telah memberikannya. Melihat anyaman tersebut, Taki kemudian teringat oleh perkataan Nenek Hitoha tentang filosofi musubi lalu menyimpulkan bahwa ada satu kesempatan terakhir yang mungkin akan membuat mereka bisa bertemu dengan Mitsuha, yaitu mendaki gunung menuju kuil Miyamitsu. Taki pun berangkat sendirian meninggalkan temannya. Sesampainya di sana Taki menemukan sake yang pernah dibawanya bersama temannya bersama Mitsuha yang mana kini telah dipenuhi lumut. Taki menyimpulkan bahwa Mitsuha yang dia tahu berasal dari 3 tahun yang lalu dan timeline mereka berbeda. Dia pun meminum sake tersebut sambil menminta waktu kembali dan dia mendapatkan satu kesempatan lagi. Ketika berdiri ia terpleset dan ketika terjatuh dia tidak sengaja melihat mural komet di dinding yang tiba-tiba berubah menjadi nyata dan membuatnya bisa melihat semua alur hidup Mitsuha dari mereka kecil sampai ketahuan alasan kenapa ayahnya meninggalkan kuil serta kematian ibunya Mitsuha, dan ia pun melihat serta meneriaki Mitsuha untuk meninggalkan kota agar terhindar dari pecahan komet tersebut. Hingga benar-benar dia kembali ke tubuh Mitsuha 3 tahun sebelumnya di hari festival musim gugur digelar. Seperti biasa dia terbangun sambil meremas-remas payudara dan Yotsuha ketakutan melihat tingkah anehnya. Padahal sebenarnya Taki itu kangen dengan Yotsuha. Taki kemudian kaget setelah nenek menegurnya apakah dia Mitsuha atau bukan. Nini Otoha lalu bercerita bahwa semasa remaja dia juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu berpindah tubuh. Begitu juga dengan ibu Mitsuha. Akhirnya Taki mengingatkan neneknya agar segera meninggalkan tempat tersebut karena komet kiamat akan menghantam Itomori pada hari itu. Dia pun berangkat ke sekolah lalu memperingatkan rekan-rekannya yaitu Tesi dan Sayaka. Mereka kemudian melakukan rencana untuk melakukan evakuasi pada sekolah mereka karena pada sekolah mereka tidak akan mendapatkan dampak yang signifikan.
Mereka bertiga kemudian mulai merencanakan untuk melakukan evakuasi dengan menetapkan sekolah mereka sebagai lokasi evakuasi karena tidak akan terkena dampak yang signifikan dari hantaman meteor. Dengan berbekal riset sejarah terbentuknya Itomori dari meteorit, Taki menemui wali kota yang adalah ayahnya Mitsuha sendiri. Sayangnya dia tidak berhasil meyakinkan wali kota tersebut untuk melakukan evakuasi besar-besaran untuk menyelamatkan warga Itomori. Dalam keadaan yang frustasi, Taki lalu bertemu dengan Yotsuha di jalan, kemudian menyuruhnya untuk meninggalkan kota bersama dengan neneknya. Yotsuha malah merasa aneh dengan kakaknya itu karena di hari sebelumnya dia bilang ingin pergi ke Tokyo. Rupanya terungkap bahwa Mitsuha juga pernah seperti Taki yang berusaha untuk saling menemui dirinya di Tokyo, namun tidak menyadari bahwa mereka berada di timeline yang sama atau berada di timeline yang berbeda. Ketika Yotsuha bertemu dengan Taki waktu itu, Taki justru tidak mengenalinya. Mereka pun terpisah karena crowd penumpang mereka dan meninggalkan tali kepang Yotsuha kepada Taki, dan gelang tersebut adalah tali kepang itu. Di kuil terbangun di tubuh Taki lalu beranjak ke puncak gunung dan memperhatikan Itomori yang ternyata sudah lenyap. Taki yang berada di tubuh Mitsuha tersebut berusaha menyusul ke puncak gunung karena yakin dia bisa bertemu dengan Yotsuha yang ada di tubuhnya di kuil tersebut. Sesampainya di sana, mereka ternyata tidak saling bertemu. Dengan keyakinan kuat, mereka saling menyerikai satu sama lain yang ternyata masing-masing dari mereka bisa mendengarnya. Taki-kun, Mitsuha-kun. Mereka pada akhirnya kehadiran satu sama lain, namun tidak bisa saling melihat dan bersentuhan hingga senja pun tiba, yang dalam film ini disebutkan dengan kata waridoki. Sesampainya di balai kota, Mitsuha pun akhirnya bertemu dengan ayahnya. Pemandangan yang komet yang indah terlihat dari langit yang ternyata terbelah dan pecahannya tersebut mendarat tepat di Itomori dan menghancurkan kota tersebut. Berhasilkah Mitsuha meyakinkan ayahnya untuk meyakinkan warga Itomori? Tunggu. Ambil napas dulu. 5 tahun kemudian, Taki akhirnya lulus dari universitas dan mencari pekerjaan. Ia merasa kehilangan sesuatu yang penting tapi tidak bisa mengingatnya. Dia malah tertarik dengan komet yang seketika membuatnya pikirannya tercerahkan. Terungkap pula di media pemberitaan tentang kejadian meteor yang menghantam Itomori yang teridentifikasi sebagai bencana besar yang tidak terprediksi. Entah bagaimana caranya, sebagian besar penduduk Itomori selamat dari pecahan komet tersebut. Media malah mengamati peringatan palsu dan rumor kala itu yang mana sudah jelaskan Mitsuha berhasil mengingatkan ayahnya dan mereka selamat dari bencana tersebut. Di sebuah kafe, Taki mendengarkan percakapan sepasang kekasih yang ingin menikah dan ternyata itu adalah Teshi dan Sayaka. Taki merasa mengenal mereka berdua. Di jalan, Taki berpapasan dengan seorang gadis yang memakai payung, tapi mereka saling cuek dan terus melanjutkan perjalanannya. Suatu hari mereka berpas-pasan kembali dan saling berpandangan di kereta yang berbeda. Setelah cari-mencari, mereka pun bertemu di tangga kuil Suga. Dengan malu-malu mereka pun saling menanyakan nama masing-masing dengan menyebutkan Kimi no namae wa. Oke, film pun selesai. Oke guys, ini adalah plot twist dari cerita Kimi no Na wa. Dan saya sarankan untuk kalian menonton sinemanya secara langsung, karena ketika kalian menonton sinemanya secara langsung, kalian akan merasakan sinema experience yang sangat-sangat menarik dari film sinema Kimi no Na wa ini. Maka saya ucapkan selamat menonton filmnya dan jangan berhenti menjadi wibu. See you next time. Saya Anar Singgaranta. Bye.